Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV, kita kembali di program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang mulia ini. Alhamdulillah, tema kita hari ini pentingnya akhlak mulia bagi generasi muda. Narasumber kita alhamdulillah hari ini Bapak Tengku Wahyu Mimbar MAG. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dan bacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Abi Husaini. Kepada Abi dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekarang kita minta Bapak Tengku Wahyu Mimbar untuk menyampaikan mukadimah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Puji serta syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat berakhlakul karimah sesama makhluk Allah. Selawat dan salam sama-sama kita mohon pada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan kepada alam yang penuh dengan akhlakul karimah, kepada alam yang penuh dengan peradaban, ilmu, pengetahuan dan cahaya iman. Seterusnya buat keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin, pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kita kutip ayat Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Dalam ayat yang sudah dibacakan oleh abi kita juga tadi, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada pribadi Rasulullah itu suri toladan yang baik dalam kehidupanmu. Kemudian ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pemirsa Aceh TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara akhlak tidak terlepas dari pendidikan. Akhlak itu muncul dari sebuah kesadaran, pemahaman seseorang, apakah itu generasi muda maupun orang yang sudah tua. Makanya kalau kita lihat akhlak itu pada diri seseorang ada dua. Karakter atau akhlak itu akan muncul dalam pribadi seseorang itu tidak terlepas daripada dua akhlak. Yang pertama akhlakul mahmudah, yang kedua akhlakul mazmumah. Ada akhlak mulia. Kalau seseorang tidak berakhlak mulia, maka dia akan berakhlak dengan akhlak tercela. Akhlak tercela simple saja dia. Ketika seseorang tidak punya perilaku mulia, ketika seseorang tidak berkarakter dengan akhlak mulia, akhlakul karimah, sudah barang tentu termasuk dalam orang yang berakhlak dengan akhlak tercela. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan akhlakul karimah? Terfokus kajian kita hari ini buat generasi muda kita. Dengan kondisi zaman, kondisi pengaruh, kondisi media elektronik, medsos yang begitu merajalela, dan dia tidak bertuan. Media sosial itu tidak bertuan. Handphone yang kita pegang oleh anak-anak kita juga tidak bertuan. Artinya tidak ada alat kontrol yang memastikan mereka itu tidak terpengaruh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hal penting bagi kita orang tua untuk membentuk karakter anak kita itu dengan akhlakul karimah. Apa itu? Peran orang tua. Karena kita juga bersandar pada firman Allah tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ternyata anak kita itu peran penting kita sebagai orang tua untuk menjaga akhlak anak kita itu daripada akhlak tercela. Karena yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke neraka karena akhlak tercela. Ketika seseorang itu berakhlakul karimah, dia tidak akan terjerumus ke neraka. Dia tidak akan berbuat hal-hal yang nista, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara kita menumbuhkan pada pribadi anak-anak kita, remaja kita secara umum akhlakul karimah? Yang pertama, tanamkan ke dalam hati mereka, tanamkan ke dalam jiwa mereka itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ketika seseorang anak yang sudah dimantapkan pengetahuan tauhid pada dirinya, dia akan terhindar daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena dalam tauhid itu ada sebuah kajian yang kita harus meyakini Allah itu Rabb kita. Allah itu qadirun yang maha kuasa. Allah itu muridun yang maha berkehendak. Ketika anak kita dimantapkan dengan pemahaman-pemahaman tauhid dan dia meyakini betul Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengiqab kita, maha mengazab kita, maka dia akan punya kesadaran, saya tidak mau berbuat macam-macam karena Allah itu maha kuasa. Satu. Bertauhid saja juga tidak boleh. Perlu ada diberingi dengan ilmu yang lain supaya muncul akhlakul karimah, yaitu ilmu fiqah atau ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu akan diatur dengan furuk-furuk syariat yang wajib, yang sunat, yang haram, yang halal, yang makruh, yang sah dan yang batil, kan begitu. Maka ketika anak kita, remaja-remaja kita faham dengan furuk syariat ini, dia faham mana yang wajib yang harus dia lakukan, mana yang haram yang tidak boleh dia lakukan, mana yang makruh. Makruh itu juga sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ketika mereka faham, mereka melakukan yang memang perintah Allah, menjauhi segala yang haram yang dilarang oleh Allah. Disitulah muncul karakter akhlakul karimah. Tapi ketika orang enggak paham dengan yang haram, enggak paham dengan yang makruh, bagaimana dia akan menghindari yang makruh ini? Dia enggak paham minuman keras itu haram. Dia enggak paham kalau berzina itu haram. Dia enggak paham kalau berkhalwah itu haram. Dia enggak paham kalau menipu itu haram. Bagaimana dia akan menghindari pekerjaan itu? Maka kita yakini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram, salah satu faktornya itu mereka enggak paham itu haram. Tapi toh kalau ada orang yang sudah paham itu haram dia lakukan juga, ini namanya jahil murakab namanya ini. Jahil murakab. Nah, ini yang masalahnya. Ini dua ilmu. Pertama tauhid kita tanamkan ke generasi muda kita. Kemudian yang kedua tadi ilmu fiqh kita tanamkan supaya paham dengan furuk syariat. Tidak boleh terlepas juga ilmu yang ketiga. Namanya ilmu tasawuf, ilmu untuk bagaimana memahami cara mensucikan hati. Menegur orang bagaimana cara tegur yang benar. Karena Allah sendiri menyuruh pada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izah hasanah. Itu perintah Allah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu seakan-akan bil hikmah wa mau'izah hasanah, bahasa lain dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang menyentuh, bukan cara yang membangun gap antara si da'i dengan mudda'i alih itu, dengan antara orang yang mengajak dengan orang diajak. Tapi ketika kita ajak orang dengan cara-cara yang tidak menyentuh, dengan cara-cara yang tidak berakhlak, tentu orang tidak akan mau mengikuti walaupun benar yang kita sampaikan. Saya pikir ini dikenal dengan ilmu usuluddin namanya. Ketika tiga ilmu dasar ini kita tanamkan kepada generasi muda kita, disitulah muncul akhlakul karimah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ketika tiga aspek ilmu pengetahuan ini kita tanamkan kepada generasi muda, pasti generasi muda kita akan tertanam dalam jiwanya kesadaran untuk pengabdian pada Allah yang dikenal dengan akhlakul karimah. Dan mungkin insya-Allah juga nanti akan kita coba kembangkan dalam kajian-kajian seterusnya. Saya pikir itu pembuka dari saya, Ustaz. Ya. Bermanfaat. Mantap sekali, alhamdulillah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan itulah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis dibaca tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, memang ada orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu tidak malu. Tidak malu itu tidak punya akhlak. Jadi orang yang tidak malu itu akhlaknya tidak ada.
Jadi ilmu-ilmu seperti disebutkan oleh guru kita tadi tidak mereka miliki. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu syariah tidak mereka miliki. Contohnya misalnya tadi malam ada apa itu PGA, apa itu pokoknya Panasonic Global Award tuh. Itu orang-orang haji sudah haji semua tuh. Orang Islam. Tapi masih senang, masih enak menonton orang-orang telanjang dada. Kalau sahabat Nabi, ya, seperti Said Amir bin Jamus, ketika melihat aurat perempuan pingsan orang itu, pingsan aulia itu. Tetapi orang-orang tidak punya agama, tidak punya iman, justru senang mendesain televisinya, menampakkan aurat, mereka nonton. Padahal haji umrah tidak bisa dihitung lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk interaktif ya dengan narasumber hari ini. Tanya apa saja, silakan telepon di nomor telepon nanti muncul di layar kaca. Sekarang kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.